Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nandao, para malaikat di barat tidak bisa memasuki wilayah timur tanpa izin. Apakah Anda takut dihukum oleh wilayah timur? Semua ini terdengar oleh Chen Nan di Istana Kekaisaran Negara Chu pada hari itu. Tetapi kata-kata ini benar-benar sangat efektif. Keempat malaikat Tritunggal Maha Kudus telah mengubah warna mereka, dan mereka semua berteriak pada saat yang bersamaan, kamu tahu banyak, jadi kamu tidak bisa membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Zijin Shenlong yang tak terucapkan menggeram, dan itu sudah mencekik perutnya. Empat malaikat Tritunggal Suci sebenarnya ingin memperhatikannya, dan membiarkannya membengkak. Oh, kalian berempat Birdman, tetapi hanya ranah keenam, antara malaikat tingkat menengah dan malaikat tingkat rendah, itu sangat merajalela, tetapi itu hanya beberapa dewa berbulu. Ketika Paman Long bergaul di barat, diperkirakan kau keempatnya masih bersembunyi di lengan bibi utama Anda untuk minum susu. Petik 2. Chen Nan tertawa. Keempat malaikat suci yang turun sangat marah, di mata orang-orang biasa, mereka adalah dewa, dan sekarang mereka sangat dipermalukan oleh bajingan, karakter mereka yang sombong membuat mereka merasa terhina. Berani-beraninya kamu menghina para dewa dan menodai Tuhan kita, sial. Ah, ada apa dengan menghinamu? Kamu tahu bahwa musuhku adalah dewa utama di wilayah baratmu. Dasar dewa kecil sepertimu, Paman Long bahkan tidak bisa memandang rendah dirinya. Dewa kecil yang Tuhan berani memprovokasi aku tuh. Saya bah. Petik 2. Keempat malaikat itu sedikit tercengang oleh omelan itu, dan lelaki kejam di depannya benar-benar tampaknya akan datang, kalau tidak, beraninya dia begitu berani. Salah satu dari dua wanita itu berkata, kamu, jangan bilang apa-apa. Ah, Paman Long mengatakan bahwa barat tidak terkalahkan. Bahkan Dewa Kuno Long Kunde, yang dapat melawan Dewa Utama, tidak dapat membantu saya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan dewa kecil berbulu seperti Anda? Mengenai naga dewa kuno yang budidayanya tidak terduga, dan yang selalu menolak naik ke surga, keempat malaikat masih mendengar banyak dari mereka. Melihat bahwa naga-naga emas ungu mengatakan sesuatu yang serius, mereka benar-benar bergumam. Namun, setelah beberapa pengamatan rahasia, keempat malaikat Senjiang menentukan bahwa naga bajingan itu tidak suka menyembunyikan kekuatannya sendiri. Satu orang berteriak dengan marah, reptil yang rendah hati, Anda belum mencapai negara urutan ke-6, berani membodohi para dewa, kita tidak akan membodohi para dewa, lepaskan kamu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, keempat Sein malaikat dengan cepat mengepung satu orang dan satu naga. Chen Nan dengan cepat membuka dunia batin, dan Zijin Shenlong menghilang ke udara secara instan. Keempat malaikat Sein terkejut dan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan dunia batin di mana beberapa dewa dan manusia mungkin belum tentu akan dibudidayakan akan dikorbankan oleh pembudidaya Orde 5. Setelah keempatnya marah, mereka dengan cepat tenang dan mulai merasakan dunia kecil yang tersembunyi di kekosongan. Di langit batin, Chen Nan sedang berbicara dengan Rufian Dragon. Dia ingin memikat seorang malaikat untuk melihat kekuatan dunia kecil ini. Zijin Shenlong tidak setuju, mengatakan, kamu berbahaya, jika kamu memikat seorang kultivator dengan level yang sama, kamu pasti akan menang, karena kamu adalah penguasa dunia kecil ini. Tetapi jika kamu melebihi kekuatanmu, banyak pembudidaya terjebak di sini, Anda mungkin mati tanpa tempat penguburan, perbedaan tingkat terlalu besar, orang mungkin dapat langsung menghancurkan dunia batin Anda. Bayangkan bahwa di masa lalu, Paman Long terjebak oleh seorang pria di dunianya yang kecil, dia pikir dia adalah tuan di dunia kecil itu, dan dia meledak ke dunia batinnya oleh Ben Longsheng, menyebabkannya mati secara langsung. Petik 2. Tidak apa-apa, ini pohon dewa bumi, penyu dewa Xuanwu, dan gunung dewa yang berdinding setengah. Ada banyak kota peninggalan di sini, dan malaikat tingkat menengah tidak bisa menghancurkan dunia kecil ini. Yah, ini juga benar. Jika seorang malaikat dimasukkan, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia batin, maka dia dapat menggunakan busur Houyi untuk menembak burung itu. Zijin Shenlong bersemangat, mengatakan, saya benar-benar berharap untuk meledak hati malaikat sebentar. Oh, wohaha. Petik 2. Ketika keempat malaikat suci turun terus-menerus mencari ruang di dekatnya dengan pengetahuan spiritual, kekosongan di atas langit tiba-tiba hancur, pintu dunia kecil Chenan dibuka, dan satu orang dan satu naga terus melambai di bagian bawah. Keempat malaikat Senjiang sangat marah dan bergegas ke atas seperti kilat. Di antara mereka, wanita berambut panjang adalah yang paling dekat dengannya, bergegas pertama, dan membuka blokir, bergegas langsung ke dunia batin Chenan. Chenan dengan cepat menutup pintu keluar, dan seluruh dunia kecil menghilang ke dalam kekosongan lagi. Tiga Saint Angels yang tiba kemudian sangat marah. Mereka agak khawatir tentang teman mereka, karena masuk akal jika para kultivator yang lebih rendah dari mereka, bahkan jika mereka dapat mengolah dunia batin, sulit untuk melarikan diri dari mata sihir mereka. Tangkap jejak pihak lain. Ledakan. Ketika saluran yang kacau itu ditutup, Lisha, malaikat suci yang memasuki langit dan bumi Chenan, merasa bahwa situasinya tidak baik. Dia merasakan depresi yang tak terkatakan di dunia kecil ini. Manusia bodoh, apakah menurutmu dunia kecil para pembudidaya Orde 5 dapat menjebak dewa? Meskipun Litia merasa bahwa situasinya tidak benar, sifatnya yang sombong masih menunjukkan isyarat jijik yang ekstrim. Oh, burung konyol, kamu sudah selesai, kamu mencoba untuk menghancurkan dunia kecil ini, wohaha, aku sedang menunggu hati malaikat. Zijin Shenlong melolong.
Li Xia tidak terburu-buru untuk menghancurkan dunia kecil, tetapi ingin segera membunuh satu orang dan satu naga di depannya dengan gelombang tangan kanannya. Cahaya suci lebih dari 10 kaki muncul di bagian depan lengan, memikirkan Chen Nan dengan ganas. Memotong. Tanpa diduga, Chen Nan tidak mengelak, tetapi mengangkat tangan kirinya dan menyapa cahaya suci yang tidak bisa dihancurkan dengan selembar pecahan dan retak. Sungguh manusia yang bodoh. Li Tia menunjukkan pandangan menghina. Namun, ekspresi ini dengan cepat membeku, dan cahaya terang terhalang oleh serpihan yang tampaknya pecah kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia segera terbang dan berteriak dengan keras, cahaya bersinar di bumi, kegelapan hilang, dan matahari bersinar di bumi. Li Xia menemukan bahwa situasinya salah dan buru-buru. Mulai membaca mantra, mantra terlarang yang kuat akan segera dilemparkan, dan cahaya terang dipenuhi di seluruh dunia kecil. Namun, dia melihat beberapa manifestasi abnormal, dan cangkang kura-kura raksasa di Zijin Shenlong ternyata semua cahaya suci di dekatnya. Chen Nan berdiri di bawah pohon hijau dengan cahaya ilahi, dan cahaya suci yang bersinar di atasnya sebenarnya diserap oleh pohon hijau yang luar biasa. Di dunia kecil Chenan, dua peninggalan ini setara dengan tidak disegel, menunjukkan kekuatan ilahi yang asli. Pada saat Li Xia menyelesaikan mantra sihir, Chenan melemparkan serpihan di tangan kirinya ke udara, dan ada ledakan keras, gunung yang menjadi lebih besar dan memancarkan cahaya yang luar biasa mengalir ke mantra sihir, tidak hanya mengalahkan energi magis, tetapi juga membanting ke arah Li Tia. Malaikat suci. Turun Li Xia ketakutan, dengan cepat bangkit, dan melintas ke samping. Gunung besar jatuh di zona kacau dalam suara gemuruh, dan seluruh dunia terguncang dengan keras selama beberapa kali. Oke, ada kota Sensan, sekarang kamu bisa membebaskan busur Hou Yi. Loah mengawasiku menekuk busur dan menembak seekor burung besar. Chen Nan melambaikan tangannya dan memperbaiki pohon dewa ke langit, lalu meledak dari cahaya itu, dan akhirnya berubah menjadi cahaya. Sebuah busur dewa gelap muncul di tangannya. Murid Li Xia berkontraksi untuk sementara waktu, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Penanaman satu orang dari orang di depannya jelas lebih rendah darinya, tetapi itu terlihat sangat tenang, dan ada beberapa senjata sihir aneh yang tidak bisa dilihatnya. Sekarang setelah busur Hou Yi bertemu dengannya, hati Li Xia bahkan lebih terganggu, dia tidak tahu mengapa dia mengangkat rasa takut tanpa nama. Ya, dia melolong dengan jelas, rambut pirangnya yang panjang terus menari, dan tubuhnya yang anggun bergetar. Oh, tembakan cepat, dia ingin menyingkirkan belenggu wanita yang telah diturunkan oleh orang suci, dan mengungkapkan tubuh malaikat itu, Zijin Shenlong melolong. Chen Nan sudah siap, merobek lengan baju, lurus di bawah infus energi sejati, dia meletakkannya di tali busur dan menggunakannya sebagai bulu panah. Tali busur perlahan ditarik menjauh, dan ada fluktuasi mengerikan di dunia kecil. Daerah kacau di pinggiran mengungkapkan cahaya ilahi yang mempesona, seperti gelombang, menuju selatan Chenan dan Hou Yi melangkah pergi. Kain panah bulu, dipenuhi oleh cahaya ilahi dan menjadi emas dan bercahaya, memancarkan napas suci dan tak tertandingi, kekuatan yang kuat dari busur Chenan dan Hou Yi, dunia kecil itu gemetaran. Membunuh. Chen Nan dengan lembut melonggarkan tali busur, panah dewa memotong kekosongan, bergegas ke langit seperti Chang Hong yang mengubah langit, dan menembak ke arah Li Xia yang ingin menyingkirkan tubuh manusia. Tidak, Li Tia berseru saat dia berjuang untuk membebaskan diri dari tubuh Saint Rider, sambil bergerak seperti kilat di dunia kecil. Saya melihat kilat emas di atas langit, terus-menerus mengejar Li Xia yang berubah menjadi cahaya dan bayangan. Apa? Dengan teriakan, panah dewa menembus dada Li Xia, dan keluar dari belakang. Darah malaikat itu berbeda, memancarkan cahaya merah menyala. Hujan darah memercik, dan seluruh bagian dari ketinggian rendah tampaknya diwarnai merah. Li Xia berguling di udara, berteriak berulang-ulang. Ya, dengan raungan nyaring, Li Xia akhirnya terbebas dari perbudakan, dan tubuh Saint Rider jatuh dari langit. Malaikat bersayap 4 muncul di langit. Sayap putih berkedip-kedip dengan kemuliaan suci, dan wajah yang sangat cantik itu disebut bulan rasa malu. Bunga, daya pikat, dan keindahan adalah fitur paling khas dari malaikat. Namun, lubang berdarah besar di dadanya tampak sangat mempesona. Praktik budidaya Chen Nan saat ini setara dengan tier 6, dan sekarang dia menggunakan panah ajaib yang ditembakkan oleh Hou Yi Bo, dan dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa jika busur Hou Yi dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh Chen Nan di dunia luar, maka dia cukup untuk mengolah dunia, bahkan jika monster tua di alam mendalam ditembak, dia tidak akan jatuh dari jalan. Setelah kalah dalam permainan, Li Tia tidak bisa menyelamatkan apapun. Meskipun dia telah membebaskan dirinya dari tubuh manusia, dia menghadapi haluan Hou Yi yang mengerikan, dan dia hanya memiliki separuh hidupnya, dia tidak dapat melakukan serangan balik. Dia mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya di telapak tangan kanan, dan selusin kaki cahaya suci memancar keluar. Dia melompat ke kekacauan dunia kecil. Dengan momentum membelah gunung Huasan, dia ingin menghancurkan dunia batin ini dan bergegas keluar. Namun, di bawah kendali Chenan Senian, gunung setengah berdinding yang dibentuk oleh perisai kuno misterius yang hancur tiba-tiba berkedip, dan menghalangi cahaya suci Li Xia, meninggalkan yang kuat ini sia-sia. Pada saat ini, hati Chen Nan dingin, dan tidak ada niat untuk menutup, dan panah kedua akhirnya mendarat di tali busur. Hou Yi Gong terhubung dengannya seperti daging dan darah, dan berubah menjadi keseluruhan, meledak menjadi cahaya yang bersinar.
Bulu panah emas menghamburkan cahaya suci, dan fluktuasi energi yang luas mengalir ke segala arah seperti gelombang badai. Zona kacau tidak jauh terus runtuh, dan momentumnya sangat menakutkan. Pada saat ini, Chen Nan seperti matahari yang menyilaukan, dengan lampu-lampu emas di sekelilingnya, seolah-olah ada nyala api di luar tubuhnya. Membunuh. Anak panah dewa itu seperti pelangi, dan cahaya keemasan yang dingin melesat ke atas, meledak menjadi hembusan guntur, yang di mata Lisha setara dengan senyum kematian. Engah. Apa? Mendengar suara kematian, panah emas itu menusuk kepala Lizia dalam sekejap, dan jeritan teriakan mengguncang seluruh dunia. Oh, mati. Zijin Shenlong melolong. Pada saat ini, Hou Yigong tiba-tiba terbebas dari telapak tangan Chen Nan dan terbang ke langit secara mandiri. Dalam prosesnya, dengan cepat berubah menjadi pohon dewa. Dedaunan hijau, dan subur dari pohon ilahi bersinar dengan semburan cahaya. Dengan cepat terbang ke atas kepala Lizia, memutar rimpang seperti naga, dengan cepat membungkusnya di dalam. Sinar cahaya suci bergegas menuju Lizia menuju pohon dewa di tanah. Ini, Chen Nan tertegun. Zijin Shenlong juga berteriak dengan arogan, aku mengandalkan pintu jahat. Kemuliaan suci dengan cepat terkuras dari tubuh Lisha, semua diserap oleh akar pohon dewa Dingdi. Ledakan. Setelah Lisha dilepaskan oleh pohon dewa, dia jatuh langsung ke tanah, dan tubuh wanita yang suci turun ke tanah bersatu. Pohon dewa situs tetap terbang turun dari ketinggian, dan suara, booming, berakar ke tanah, dengan cabang-cabang yang kuat dan dedaunan hijau. Bahkan lebih mempesona, dan keseluruhan tanaman jauh lebih tinggi, sekarang bisa setinggi 4 atau 5 meter. Oh, Tuhan, apa itu? Hati malaikat. Oh, favoritku, aku di sini. Zijin Shenlong bergegas. Di dahan tipis Dingdi Gatri, sinar terang bersinar, benda berbentuk hati yang jernih, cerah, bahkan terhubung dengan dahan, seperti simpul buah matang di atasnya. Jantung yang berbentuk seperti telur merpati jernih, ada malaikat bersayap 4 di dalamnya, kelihatannya seperti Lithia, sangat indah, dan fluktuasi energi sutra diungkapkan dari dalam. The Zijin Shenlong akan segera diambil, dan sebagai hasilnya pohon dewa bumi bergetar dengan keras. Dalam suara, walalala, Zijin Shenlong dipompa oleh lampu hijau yang mempesona. Oh, Paman Naga marah. Triple Dragon bergegas kembali dengan cepat, tetapi ketika mendekati pohon dewa Dingdi lagi, pelajaran yang sama muncul. Aku mengandalkan itu. Pohon ini benar-benar halus, oh. Favoritku, penuh kebencian. Naga Dewa Zijin berteriak, tetapi tidak mungkin. Chen Nan memikirkannya, itu benar-benar tidak biasa untuk memperbaiki pohon dewa. Ketika Chen Nan dan Roof Dragon muncul lagi, 3 malaikat yang tersisa sedang terbang di langit. Mereka memiliki perasaan yang tidak diketahui, dan teman-teman mereka mungkin telah mengalami peristiwa yang tidak terduga, jika tidak mungkin untuk tetap tidak terlihat begitu lama. Oh, 3 burung konyol, ini Paman Naga. Zijin Shenlong menemukan kepala naga besar di pintu keluar dari dunia kecil. Apa reptil rendah hatimu, apa yang terjadi dengan Lizia? Dan biarkan dia keluar dengan cepat. Seorang malaikat pria berteriak, aku mengandalkan, Paman Naga adalah orang yang paling menjengkelkan untuk memanggilku reptil. Kamu bisa mendengarku 3 burung konyol. Pada waktu itu, apakah itu dewa rambut yang benar sendiri di timur, atau burung yang tidak masuk akal di barat, mereka semua menghormatiku 3 poin. Terutama di barat, tidak ada yang berani peduli dengan barat ini. Aku bersumpah akan meledakkanmu. Pada saat ini, cahaya di dunia kecil berkedip-kedip, tubuh Sengjiang dan malaikat bersayap 4 Lisha dilemparkan ke langit oleh 3 malaikat pada saat yang bersamaan. Ketiga malaikat itu terkejut dan berseru. Tidak, ini tidak mungkin. Lisha terbunuh oleh mereka. Itu mengerikan, manusia yang rendah hati, reptil yang rendah hati. Malaikat perempuan bergegas dan memeluk tubuh Lithia yang jatuh di lengannya, tetapi biarkan nama itu dijatuhkan ke tanah. Chen Nan di langit dan bumi bagian dalam mencibir dan berkata, apakah ini yang disebut dewa yang tinggi dan baik hati? Orang beriman yang fanatik itu adalah milikmu sebelum kelahiran yang kudus, tetapi tubuhnya pada akhirnya ditinggalkan olehmu, dan dibiarkan hancur. Lumpur jenazah yang rusak, kalian sekelompok burung yang mengira mereka kelas 1, benar-benar mulia. Petik 2. Pria yang rendah hati, aku akan membunuhmu. Malaikat perempuan pergi ke Chen Nan, tetapi dihentikan oleh 2 malaikat laki-laki. Lei Li tenang dan tidak bisa dibodohi olehnya. Dia ingin membuatmu kesal, memancingnya ke dunia batinnya, dan ingin menyingkirkanmu seperti membunuh Lithia. Sial, manusia yang rendah hati, sangat tak tahu malu. Haha, ketiga Birdman ini benar-benar malu-malu seperti tikus. Ketika dihadapkan dengan budidaya orde kelima saya terkejut melihat seperti ini, haha. Oh, 3 burung konyol, Paman Naga ada di sini, kamu datang untuk membunuhku. Zijin Shenlong tampak seperti pemukulan, berteriak tanpa malu-malu. Melihat bahwa 1 orang dan 1 naga begitu sombong dan begitu provokatif, ketiga malaikat tingkat menengah itu menjadi gila. Dalam pandangan mereka, manusia di dunia manusia harus menyembah mereka, tetapi sekarang mereka sangat dipermalukan. Ini tidak terbayangkan, dan mereka ingin mereka menjadi gila. 3 malaikat mengedipkan mata satu sama lain, dan kemudian berjabat tangan dan tiba-tiba bergegas menuju dunia kecil. Chen Nan terguncang beberapa kali dengan tergesa-gesa, meninggalkan beberapa bayangan pintu ke ruang di udara, membuangnya, dan kemudian menutup dunia batin. Dia yakin untuk memilih 4 sayap malaikat di dunia kecil, tetapi jika orang-orang datang pada saat yang sama, dia takut dia benar-benar akan meledak.
Setengah jam kemudian, Chen Nan membuka saluran antara dunia batin dan dunia luar. Ketiga malaikat segera berjabat tangan dan bergegas dari langit. Tanpa diduga, Chen Nan menutup saluran lagi. Oh, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Ketiganya pasti sudah masuk dan keluar, dan mereka menempel pada kita seperti plester kulit anjing. Yah, ini benar-benar merepotkan. Musuh sudah berakhir, mereka tidak bisa membiarkan kita pergi. Hanya dengan sepenuhnya memusnahkan mereka, kita bisa menjamin keselamatan kita di masa depan. Itu tidak mudah dilakukan. Lagi pula, julukan ketiga orang itu adalah roh, dan ketiga Birdman bersatu bersama. Kita tidak bisa menahannya. Yah, itu bukan tidak mungkin, kita tidak bisa melawannya sendiri, kita dapat menemukan preman gratis. WHO, siapa lagi? Tentu saja, hantu tua yang membantu saya membuat masalah dengan Dujia Suanji terakhir kali. Lagi pula, tiga malaikat juga mengatakan bahwa kita memiliki nafas jahat di dalamnya, apakah mereka tidak ingin menghilangkan kultivasi jahat? Lalu saya akan memberi mereka hadiah. Besar. Petik 2. Oh, ide bagus. Wow haha. Zijin Shenlong yang membawa Chen Nan tiba-tiba muncul di langit. Tiga malaikat segera bergegas melewati seperti kilat. Yang mengejutkan mereka, kali ini, satu orang dan satu naga tidak bersembunyi di dunia batin. Naga bajingan itu terbang ke arah tenggara seperti kilat. Ketiga malaikat itu sangat gembira dan dikejar mereka, tentu saja mereka tidak tahu bahwa arah itu adalah di mana Gunung Fengdu berada. Naga bajingan sekarang hampir level 6, dan kecepatan terbangnya secepat kilat sekarang di dunia ini, beberapa orang dapat membandingkannya. Gunung Fengdu yang suram sangat suram, dan di sini penuh dengan amarah yang melonjak, dan ketiga malaikat segera merasa tidak nyaman setelah mengejar di sini. Mereka yang paling sensitif dan jijik dengan napas jahat ini. Manusia yang rendah hati ini adalah kultivasi yang benar-benar jahat, sungguh sial. Malaikat perempuan itu tersentak. Oh, apakah kalian bertiga burung bak berikut, mengapa kamu selalu makan kotoran di belakangku? Rufun sengaja membuat marah tiga malaikat bangga. Sungguh, mereka bertiga kaget dan marah, dan tingkat naik lagi, mengejar maju. Segera, ia tiba di puncak hantu ketujuh. Meskipun Zijin Shenlong memiliki rambut, itu masih membawa Chen Nan dengan kulit kepala, bergegas ke aula tulang putih, dan masuk ke sekolah mayat alam yang sangat besar. Meskipun ketiga malaikat itu merasa sedikit salah, tapi dia bergegas masuk. Oh, hantu tua mati, Paman Naga ada di sini lagi. Setelah masuk, Zijin Shenlong hanya melolong. Mendengar raungan naga bajingan, Raja leluhur di alam besar sangat marah sehingga Buddha pertama lahir, ketika Buddha kedua naik ke surga, paru-parunya hampir meledak. Naga nakal di luar benar-benar menganggapnya di sini sebagai kebunnya sendiri, dan benar-benar datang untuk memprovokasi itu lagi, yang benar-benar membuatnya tak tertahankan. Meskipun pikiran Raja Zombie masih agak kaku, dia sudah memiliki emosi untuk datang. Saat ini, dia merajuk di istana. Sekarang jika dia mendengar suara di luar kuil tulang, sepertinya provokasi baru-baru ini datang lagi. Paru-paru Raja Hantu Tua meledak, dan setelah raungan marah, dia bergegas keluar dari tumpukan tulang. Mayat tak berujung membengkak di sekolah mayat realem-realem, bau busuk, dan Chen Nan dan Zijin Shenlong bersembunyi di pertama kalinya. Raja leluhur baru saja melihat tiga malaikat bergegas masuk, dan dia meledak dengan melolong menusuk, bergegas melewati seperti kilat. Meskipun ketiga malaikat merasakan nafas yang jahat dan kuat, mereka masih belum benar-benar memahami seberapa kuat musuh, sehingga mereka tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Mereka bertiga berdampingan, atau menggunakan kekuatan mereka. Sihir, atau membelah lampu pedang suci, menyerang Raja Mayat. Raja leluhur membanting telapak tangannya, dan mayat raksasa itu langsung menghancurkan kekuatan suci para malaikat, dan kemudian dia menyeringai dengan muram, Gekua, sebentar-sebentar berkata, tidak ada seorang yang mampu pergi hidup-hidup. Dia bergegas ke pintu keluar, menghalangi sirkuit para malaikat. Tidak sampai saat ini ketiga malaikat merasakan keseriusan dari situasi ini. Pada saat ini, mereka sedikit gugup dan gemetar. Selendang, tulang dan sisik di depan mereka, air jenazah yang mengalir, dan Raja Hantu yang bau benar-benar menakutkan dan kekuatan mereka. Itu membuat mereka tidak tahu. Mereka hampir keluar dari belenggu tubuh Seng Jiang, mengekspos tubuh itu, dan tiga malaikat suci muncul di tempat yang suram ini, yang tampak sangat aneh. Awal raungan. Raja leluhur meraung keras, melambaikan cakar hantu, dan bergegas ke malaikat yang paling dekat dengannya. Ini adalah pembantaian sepihak berdarah, dan Raja leluhur yang diharapkan. Untuk masuk ke ranah dewa mayat hampir tak terkalahkan di dunia manusia. Itu kurang dari 3 menit sebelum pertarungan, Raja Hantu Tua menyambar sayap malaikat laki-laki dengan keras, dan kemudian memutar dengan keras, klik garing yang keras, darah terciprat, dua pasang sayap malaikat laki-laki itu terkoyak. Apa? Malaikat laki-laki hampir mati karena rasa sakit, dan menjerit marah. Di belakangnya ada 2 palung darah yang mengejutkan. Beberapa tulang rusuk terlibat dan beberapa di antaranya patah, menonjol keluar dari daging. Awal, Raja leluhur meraung keras, dan cakar sensasional membusungkan ke dadanya, lalu diaduk dengan keras beberapa kali di dalam. Teriakan gila yang menyiksa malaikat laki-laki. Ah! Kedua malaikat di samping mencoba yang terbaik untuk menyerang mayat lama. Saya ingin menyelamatkan teman-teman saya, tetapi kemampuan jenazah raja yang paling kuat adalah untuk melawan serangan itu. Tubuh mereka dekat dengan Vajra, dan sangat sedikit orang yang dapat melukai mereka.
Meskipun dua malaikat menyerang dengan ganas, sulit untuk secara efektif membunuh Raja Mayat yang tak terkalahkan, menyaksikan mata rekannya secara bertahap menghilang. Raja leluhur menarik cakar hantu dari dada malaikat laki-laki, dan kemudian membantingnya, melemparkannya lebih dari 100 kaki jauhnya. Akhirnya, dia mulai meninggalkan dua malaikat lainnya. Kekosongan di kejauhan hancur, dan pintu Chenan ke dunia kecil terbuka lebar, dan malaikat yang akan mati segera diambil. Malaikat yang sekarat baru saja ditangkap. Pohon Dewa Situs tetap tiba-tiba berhenti dari tanah, dan rimpang melingkar segera membungkus malaikat. Aliran cahaya suci mengalir keluar dari tubuh malaikat dan mengalir ke akar pohon dingdi. Ini berlanjut sesaat, sampai napas suci malaikat sepenuhnya lenyap, dan pohon Dewa Bumi dilepaskan, dan kemudian suara, ledakan, terbang turun dan berakar ke tanah. Zijin Shenlong menjerit penuh semangat, karena dia sekarang memiliki hati malaikat yang jernih di cabang pohon Dewa Bumi, tetapi meskipun dia sangat bersemangat, dia tidak berani melangkah maju. Ketika Chen Nan membuka dunia batin lagi, pertempuran di luar hampir berakhir. Raja leluhur menendang tulang dada malaikat laki-laki dengan satu tendangan, dan kemudian meraih kakinya dengan kedua tangan untuk membuatnya terpisah. Di antara kedua kaki keretakan mengerikan meluas sampai ke dada dan perut, percikan darah, dan hati dan organ-organ lain di tubuh mengalir ke tanah. Ketika Raja leluhur membuang malaikat itu, Chen Nan dengan cepat membuka pintu ruang dan memasukkannya ke dunia batin. Kali ini dia tidak terus tinggal, duduk di belakang Zijin Shenlong, dan bergegas keluar untuk mengusir mayat School of Deep Realm. Raja leluhur meraung dengan suara yang menghancurkan bumi, meninggalkan malaikat perempuan yang hampir mati di lantai tulang dan diusir. Namun, ketika ia diusir, Chen Nan sudah bersembunyi di dunia batin, dan Raja Mayat leluhur tidak sepenuhnya membangkitkan kesadaran rohnya sama sekali, dan tidak bisa merasakannya sama sekali, hanya mengaum dengan amarah. Malaikat perempuan yang sekarat di lantai tulang berjuang untuk berdiri, dan bergegas keluar dari realm mendalam, tetapi dia benar-benar cukup beruntung untuk kembali ke Raja Mayat yang marah. Raja leluhur meraihnya, lalu membuka mulut besar baskom darah, dan menggigitnya dengan keras. Ah! Malaikat perempuan itu berjuang dan meratap. Ini adalah adegan berdarah. Malaikat suci dimakan oleh Raja leluhur, dan hanya kerangka emas yang tersisa di tempatnya. Awau! Raja hantu tua melirik pegunungan, dan akhirnya dia muncul ke langit dengan raungan yang tidak mau, dan berbalik untuk memasuki realm-realm sekolah mayat. Chen Nan dan Zijin Shenlong bertahan selama 3 jam di surga dan bumi sebelum mereka berani membuka pintu dunia kecil dan melemparkan tubuh malaikat. Kedua lelaki itu melarikan diri dari sini. Raja leluhur ini sangat mengerikan, seperti Raja Iblis di wilayah ini. Setelah Chen Nan dan Zijin Shenlong berada jauh dari angin, mereka mundur dalam barisan gunung yang bergulir di barat daya Chu. Chen Nanji perlu terus mengolah dunia kecil. Pohon Dewa Dingdi menyerap kekuatan suci dari 3 malaikat. Seluruh tanaman telah ditarik dari satu orang ke ketinggian lebih dari 3 kaki, dan dedaunan hijau menetes dengan cahaya bersinar. Cabang-cabang yang kuat lebih kuno, dan hati dari ketiga malaikat yang tergantung di cabang-cabang itu sangat jernih dan memancarkan semburan harta. Xiao Tiandi tergantung di atas gunung-gunung yang bergulir, terus-menerus menyerap esensi dari langit dan bumi di dekatnya, esensi tanaman dan pohon. Kali ini, Dewa Dingdi berhasil menyerap kekuatan 3 malaikat, yang secara langsung memperluas ruang di dunia kecil dengan 300 kaki. Tanah di dunia kecil penuh dengan tanaman hijau, dan berbagai bunga liar dicampur di rumput harum, yang penuh dengan aroma manis yang menyegarkan. Chen Nan duduk bersila di bawah pohon Dewa Dingdi. Pada saat ini, dia telah memasuki keadaan melupakan hal-hal dan hal-hal. Di masa lalu, dia terus-menerus memberi semangat Nei Tiandi, tetapi sekarang dia memberinya ki melalui pohon dingdi. Pada saat ini, aliran udara spiritual terus-menerus mengalir ke tubuh Chen Nan, dan ribuan sinar cahaya memancar dari tubuhnya, dan esensi vitalitas seperti air berkeliaran di antara 100 nadinya, membuka detail kecil yang tidak signifikan jaring vena. Tubuh manusia sangat luar biasa, dengan 8 baris utama dan 12 tulisan suci normal. Ini sepenuhnya diperluas, dan itu adalah seorang master. Namun, praktiknya tidak ada habisnya. Setelah promosi ke ranah urutan kelima, ketika latihan telah meningkat, saya khawatir saya tidak tahu kebenarannya. Seperti apa jaringan vena misterius yang telah dikembangkan, sulit bagi kebanyakan orang untuk mendeteksi perubahan spesifik dalam tubuh. Chen Nan dan Nei Tian di awalnya adalah keseluruhan, dan keduanya saling melengkapi. Di masa lalu, dia kuat, jadi Nei Tian membutuhkannya untuk memasok. Sekarang, Nei Tiandi telah mengalami perubahan luar biasa, dan akhirnya dia dapat diberikan kepadanya secara terbalik. Cahaya berharga dari pohon Dewa Situs tetap menyala, cabang-cabang hijau dan daun, kagum, dan ons hijau lembut perlahan-lahan mengalir ke tubuh Chen Nan. Naga emas ungu tidak jauh dari sana, melihat penampilan serius Chen Nan Baoxiang di bawah pohon dewa berbisik, itu benar-benar terlihat seperti master. Well, anak ini tidak seperti legenda pria botak di tengah itu seperti pria botak yang berdiri tepat di bawah pohon linden. Petik 2. Aura yang ditransformasikan oleh pohon Dewa Dingdi adalah esensi dari esensi langit dan bumi. Esensi paling murni dari aura ini, seperti air laut yang lembut, beriak di setiap inci dunia, menelan Chen Nan, yang paling halus. Aura murni terus-menerus memerah meridiannya dan mengembangkan siklus misterius ki sejati. Inti dari kultivasi adalah sublimasi diri dan evolusi diri. Pada saat ini, tubuh Chen Nan telah mengalami perubahan misterius, dan penghalang yang menghalangi kerajaannya perlahan menerobos. Hanya sebentar lagi untuk memasuki dunia yang lebih tinggi.
Naga bajingan itu tidak tahan selama 10 hari di dunia kecil Chenan. Naga dewa terakhir mengayunkan ekornya dan pergi ke momok berbagai restoran di kota terdekat. Kali ini, Nei Tiandi tidak dengan panik menyerap esensi pepohonan dan pepohonan di pegunungan, tetapi mengumpulkan esensi Tiandi dengan sangat lembut, tanpa menyebabkan vegetasi di sekitarnya layu. Secara umum, Xiao Tiandi milik Chenan telah mencapai skala tertentu, dan aura di dalamnya sudah mencukupi. Jika Anda tidak secara paksa memperluas ruang, Anda tidak lagi membutuhkan pasokan aura yang besar. Chen Nan duduk selama 1 bulan, Rufun kembali setiap 3 atau 2 hari, sampai hari ke-33, Chen Nan bangun dan berbalik. Pada saat dia berdiri, naga bajingan itu terbang mundur puluhan meter tanpa sadar. Meskipun Chen Nan saat ini terlihat diam dan tidak mengeluarkan napas yang kuat, Zijin Shenlong memiliki ilusi. Pada saat ini, Chen Nan seolah-olah itu surga. Itu tempatnya. Apakah penguasa segalanya? Dia yang tenang sekarang lebih mengerikan daripada dia sebelumnya, jadi Zijin Shenlong menggigil tanpa sadar. Baru setelah Chen Nan menunjukkan senyuman, perasaan tidak nyaman Zijin Shenlong menghilang. Ia mengerang berteriak, apakah kamu tidak melangkah ke ranah ke-6? Ya, saya tidak memikirkannya. Chen Nan merasakan beberapa emosi. Dia berpikir bahwa setidaknya dia harus melalui pertempuran hidup dan mati sebelum dia bisa membuat terobosan. Namun, dia tidak berharap bahwa perjalanannya ke Gunung Fengdu sangat bermanfaat. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa artinya langit batin dan bumi bagi seorang kultivator. Itulah sumber motivasi untuk memasuki jalan surgawi. Loh, sudah berapa lama aku duduk diam? 33 hari. Dengan cara ini, pertempuran para kaisar dari wilayah timur telah dimulai selama 3 hari. Ini, tidak semua akan berakhir sekarang. Oh, jangan terburu-buru, sepertinya ini belum berakhir. Saat ini, bahkan jika saya telah berada di dapur berbagai restoran, saya dapat mendengar beberapa berita. Kali ini tidak hanya banyak pembudidaya berkerumun tetapi ada banyak hal di daratan. Para pangeran dan bangsawan bergegas ke sana untuk menyaksikan perang. Pertempuran kaisar begitu besar sehingga mereka tidak akan pernah bisa berakhir begitu cepat. Selain itu, Benlong juga ingin pergi berperang. Atau gelar Kaisar Naga, Ao. Petik 2. Zijin Shenlong membawa Chenan dan mengubahnya menjadi listrik ungu, menembus langit timur dan terbang menuju Jin. Ketika satu orang dan satu naga bergegas keluar ibu kota kerajaan Jin, mereka menemukan bahwa medan perang duel penuh dengan orang-orang dan tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Zijin Shenlong dengan cepat menyusut menjadi ukuran ulat, berbaring di atas kepala Chen Nan. Menghadapi penonton ini seperti gunung dan laut, Chen Nan benar-benar takjub. Seperti yang dikatakan Zijin Shenlong, kali ini pertempuran kaisar generasi muda di wilayah timur, skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Nan tidak masuk ke kerumunan, berdiri sendirian di belakang. Saat itu, seruan seru terdengar tidak jauh, dan seorang biarawan botak cepat berlari. Chen Nan, kamu bisa datang. Xuanzang. Biksu Xuanzang selalu seistimewa itu. Meskipun dia berdarah melawan musuh, dia seperti biksu senior pada hari kerja, mengungkapkan keadaan yang luar biasa. Xuanzang, apa pertempurannya sekarang? Siapa pemenang Li Ruolan, Meng Ker, Dongfang Changming, Du Hao? Tanya Chen Nan. Du Hao memenangkan kaisar pertama di dunia, yang dikenal sebagai kaisar darah. Apa? Bajingan raja ini ternyata sangat kuat. Mereka dikalahkan oleh Changming Timur dan Li Ruolan. Chen Nan terkejut. Mereka belum kalah karena mereka belum menembak selama 3 hari. Aku dengar kalau kamu tidak ikut perang, Li Ruolan dan Dongfang Changming tidak akan berakhir. Ternyata seperti ini, mereka benar-benar membenci saya. Saya berkata, Du Hao seharusnya tidak bisa mengalahkan wanita gila militan, apalagi umur panjang timur yang tidak terduga. Biksu Xuanzang menghela nafas, aku khawatir kamu masih tidak mengerti situasinya. Du Hao hari ini tidak sama dengan Du Hao 2 bulan lalu. Sekarang dia menjadi mengerikan. Bahkan jika mereka bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Petik 2. Apa yang terjadi? Chen Nan bingung. Biksu Xuanzang menjelaskan, orang ini telah meninggalkan latihan aslinya dan mempraktikkan keterampilan baru yang disebut mantra setan darah. Sekarang ia memiliki perasaan yang tak terduga. Melihatnya sepertinya tetap diam. Di alam puncak level 5, tetapi dia menunjukkan inkarnasi kekuatan gaib, dia benar-benar mengolah tubuh iblis darah asli, itu benar-benar memiliki makna yang tak terkalahkan. Biksu yang saya mundur kali ini untuk mengolah beberapa kekuatan sihir Buddha yang besar, pada awalnya saya pikir berpartisipasi dalam perang, tetapi setelah melihatnya, saya tahu saya tersesat. Petik 2. Keluarga Du benar-benar memiliki 2 putra, itu layak dikenal sebagai tuan muda jenius dari keluarga Du. Chen Nan menghela nafas, apakah dia masih di pengadilan? Aku ingin melihat apakah dia bisa membunuhku. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa Du Hao dikalahkan. Du Hao benar-benar karakter yang tragis. Tuan yang jenius, setiap kali dia ditingkatkan, dia akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Dia dipukul dengan keras. Petik 2. Aku mengandalkan, Biksu, jangan terkesiap, oke. Zijin Shenlong, yang sedang berbaring di atas Chenan, mengeluh dengan tidak puas, tidakkah kamu mengatakan bahwa cewek Li Ruolan tidak berakhir? Du Hao telah memenangkan gelar surga dan kaisar darah pertama bumi. 2 hari yang lalu Du Hao memenggal kepala tuan yang tak terhitung jumlahnya yang maju untuk menantang, dan Li Ruolan dan yang lainnya menolak turun untuk bermain melawannya. Beberapa pendahulu yang memimpin konferensi ini mengumumkan Du Hao sebagai kaisar pertama.
Namun, baru saja mengumumkan ketika dia selesai, dia dikalahkan oleh Batuk, seekor naga. Sekarang naga itu telah memenangkan gelar Kaisar Naga pertama di dunia, begitu banyak orang yang menonton pesonanya sekarang. Petik 2. Ah. Zijin Shenlong melompat kaget. Itu terbang bolak-balik di atas kepala Chenan, berteriak, kamu bilang itu naga. Aku bersandar, aku tidak ingat ada kerabat yang aku miliki, aku bersandar, kacau. Petik 2. Jantung Chenan, teng-teng, berdetak 2 kali dengan keras, dan kemudian dia sedikit tidak yakin, apakah Anda akan memberitahu saya bahwa naga itu adalah bayi nagaku? Xuan Zhang tersenyum dan berkata, itu orang kecil. Hal kecil ini terlalu kuat. Setelah dia datang, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa dia melambaikan tangannya dan membuang inkarnasi Du Hao, dan bahkan lebih Du Hao melemparkan darahnya ke mulutnya dan membuangnya langsung. Jika bukan karena bujukan atau perlawanan, itu mungkin menggunakan sepasang tinju emas untuk menghancurkan Du Hao. Petik 2. Lemah. Chen Nan benar-benar terdiam. Hal kecil ini benar-benar mampu melakukannya. Dia bahkan kehabisan Kunlun dan datang ke sini untuk bersaing untuk tempat pertama di dunia, yang dikenal sebagai Kaisar Naga. Oh, memalukan, ini memalukan klan naga kita. Bukankah Douding kecil ini mempelajari seni bela diri klan naga, bagaimana mungkin ia tidak dapat menggunakan tinjunya? Zijin Shenlong berkata dengan nada tua kepada generasi muda, Beni kecil ini sangat konyol. Chen Nan berkata dengan ragu-ragu, tidakkah anak kecil itu akan menjaga setelah dia menjadi juara? Biksu Xuanzang tertawa sekaligus, dan berkata, naga kecil ini sangat menarik, apakah ia makan dan minum sekarang? Orang-orang di luar lapangan ini tidak menonton pertempuran, tetapi menonton naga makan. Lemah. Chen Nan merasa bahwa hal kecil ini benar-benar memiliki kepribadian. Dia dengan cepat memisahkan kerumunan dan mencarinya. Ketika Chen Nan dan Biksu Xuanzang masuk ke kerumunan bersama-sama dan berjalan ke lapangan, sorak-sorai pertahanan segera terdengar tuli, dan orang-orang berpikir bahwa akhirnya seseorang berani menantang naga kecil yang lucu itu. Namun, lelaki kecil di tengah lapangan yang telah memakan kepalanya tidak ada hubungannya. Naga sepanjang 1 kaki itu gemuk dan gemuk, dengan lampu-lampu emas bersinar di sekujur tubuhnya. 3 sapi kukus dan 5 domba utuh dipanggang ditempatkan di depannya. Dan, ada banyak sayap ayam bakar favoritnya. Si kecil memakan seteguk minyak, dan dari waktu ke waktu mengambil botol anggur di sebelahnya. Mei Mei mengambil beberapa tegukan. Bayi naga, teriak Chenan sebelum dan sesudah mendekat. Sikat Xiaolong mengangkat kepalanya, sepasang mata besar yang cerah menunjukkan ekspresi senang, dan menangis dengan suara seperti susu. Oh, tongkat dewa besar yang cerah menyala, Chen Nan akhirnya melihatmu. Oh, dan Loah, aku sangat merindukanmu, dan aku selalu ingin menemukanmu untuk melakukan latihan pemanasan. Petik 2. Xiao Douding, kamu benar-benar mempermalukan klan naga, dan benar-benar berkelahi dengan orang-orang hanya menggunakan tinju kecil. Klan naga kita tidak memiliki keterampilan bela diri yang begitu jahat. Xiaolong menarik handuk di sebelah piring makan, menyeka mulutnya dan sepasang cakar kuning kemasan, dan terbang ke bahu Chenan. Chen Nan bertanya dengan agak curiga, bayi naga, bagaimana Anda keluar dari Kunlun? Saya tidak mengatakan itu, setelah Anda pulih sepenuhnya, apakah Anda akan menemukan saya lagi? Xiaolong mengedipkan matanya yang cerah, dan menatap Chen Nan dengan polos, berkata, tubuhku hampir pulih, tahukah kamu? Aku meludahkan darah dari mulut besar Xiao Duzi. Dan, aku tidak mau apakah Anda di sana, jadi saya kehabisan. Petik 2. Chen Nan agak curiga. Setelah melihat hal kecil itu berkedip sepasang mata yang tidak bersalah, dia tiba-tiba menyadari bahwa hal kecil ini pasti dalam kesulitan hanya dalam kasus ini akan menjadi ini penampilan bayi yang baik. Bicaralah, apa yang kamu lakukan di Kunlun? Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan polos dan berkata, aku tidak punya. Aku benar-benar merindukanmu dan Loah. Chen Nan tertawa dan berkata, cepatlah, aku tidak akan menyalahkanmu. Zijin Shenlong juga memandang Xiaolong dengan penuh harap, dan benar-benar ingin tahu apa catatan cemerlang yang telah dicapai di sana. Aku memanggang salah satu telur burung mereka, tetapi Kunlun berantakan, dan aku berlari keluar. Xiaolong tampak seperti bayi yang baik melakukan sesuatu yang salah, matanya yang cerah berkedip keras. Aku pusing. Chen Nan merasa agak buruk, dan dengan ragu-ragu bertanya, telur burung apa, yang akan membuat kekacauan klan Xuanji klan Kunlun? Awalnya aku tidak mengetahuinya, tetapi kemudian aku mendengar mereka mengatakan itu adalah Phoenix Egg. Xiaolong bergumam pelan, lemah. Dewa burung Phoenix telur, biarkan si kecil serakah ini memanggang. Ini terlalu membisu. Di timur, Dewa burung Phoenix dan naga hanya muncul dalam legenda, dan naga telah menjadi 2 roh suci besar di timur. Oh, berjualan anjing. Dunia ini gila. Zijin Shenlong melolong, itulah roh kudus di puncak semua ras seperti naga kita. Phoenix telah menghilang di dunia ini selama ribuan tahun, aku tahu ada telur burung dewa di Kunlun. Aku dengar kalau menetas, akan segera dinamai Tuan Klan Iblis Kunlun. Kau benar-benar memakannya, Tuhan. Petik 2. Xiaolong berduka matanya yang besar, dan berkata kepada Chen Nan, saya pikir itu adalah telur burung biasa. Saya tidak tahu itu adalah telur Phoenix pada awalnya. Chen Nan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Si kecil ini sakit kepala. Dibandingkan dengan Zijin Shenlong, hal kecil ini adalah pembuat onar yang sebenarnya. Tiba-tiba serakah, seluruh kekacauan klan setan Kunlun Xuanji. Apakah kamu sudah makan? Zijin Shenlong bertanya, apa itu?
Pergi. Chen Nan meninju bajingan tua yang buruk. Itu. Xiaolong menjilat mulutnya dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali, setelah dipanggang, dia datang. Ledakan. Chen Nan mengetuk kepalanya dengan keras dan berkata, kamu anak kecil, benar-benar tidak bertobat, dan itu masih sangat disayangkan. Lalu dia menghela napas lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Di hadapan klan iblis Kunlun, pemimpin iblis masa depan benar-benar membiarkan Anda membuat, itu benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Petik 2. Ah, kamu belum makan, sayang. Zijin Shenlong melihat Chen Nan dan ingin memukulnya, buru-buru berkata, masalahnya tidak seserius yang dibayangkan, burung dewa Phoenix dikenal sebagai burung dewa mayat hidup. Kelahiran kembali dari api, saya kira Xiao Ding tidak bisa memasak telur itu. Petik 2. Apakah itu benar? Mata besar Xiaolong cerah lagi. Hasilnya dietuk oleh Chen Nan lagi, dan berkata, apakah Anda sedikit, apakah Anda masih akan mogok dan memperhatikan? Tidak, Xiaolong berbisik dengan suara sedih, tapi ada suara menelan di tenggorokannya. Chen Nan benar-benar terdiam. Saat itu, ada kerusuhan di luar pengadilan, dan banyak praktisi telah mengenali Chen Nan, dan banyak orang berteriak. Banyak orang tahu hubungan antara Xiaolong dan dia, serta alasan mengapa Li Ruolan dan Dongfang Changming menolak untuk mengakhiri. Sekarang Chen Nan tiba di tempat kejadian, orang-orang yang mengenalnya segera berteriak, mereka menyadari bahwa naga kecil yang imut itu akan pergi, pertempuran berikutnya haruslah pertempuran hidup dan mati antara Chen Nan dan Li Ruolan. Tak terhitung orang di luar pengadilan yang berteriak-teriak, pemandangannya sangat besar, teriakan memekakkan telinga luar biasa, bergema di langit. Biksu Xuanzang berkata, Kakak Chen, Anda harus bersiap, Li Ruolan atau Dongfang Changming, mungkin Anda akan segera menemukan pertempuran yang menentukan. Chen Nandao, bayi naga telah memenangkan gelar kaisar pertama di dunia, Kaisar Naga. Saya tidak ingin mengakhiri. Saya ingin pergi ke klan setan Kunlun Xuanji untuk melihatnya. Dia benar-benar khawatir tentang telur burung dewa. Mendengar Xiaolong mengatakan bahwa realem ras siluman mendalam berada dalam kekacauan. Jika dia tidak mengambil gambar, sepertinya tidak mungkin. Namun, pada saat ini, sosok di langit jauh dengan cepat terbang di sini, dan Mengker menginjak platform lotus giok, dan cahaya warna-warni dari seluruh tubuh mengambang, dan pakaian putih berkibar, seperti peri yang menjatuhkan debu merah dalam 9 hari, dan dengan cepat terbang ke pusat lapangan. Chen Nan, aku akan bertarung denganmu. Wushuang yang cantik, Mengkir, yang ada di seluruh negeri, sangat tenang, hanya memuntahkan kata-kata ini. Sister Meng tidak begitu baik, kita harus bekerja sama dengan Chen Nan untuk berurusan dengan Li Ruolan dan mereka benar. Xuanzang dan Sang buru-buru membujuk. Saudara Xuanzang tidak menutup perselisihan sekolah hari ini, saya hanya ingin bersaing untuk tempat pertama hari itu. Tolong tinggalkan di sini dengan cepat, Anda tahu, hal-hal yang saya putuskan tidak akan pernah berubah. Mengkir senang mendengarnya. Suara itu mengungkapkan tekad yang kuat. Xuanzang, kamu pergi dari sini, dan aku harus dekat dengannya. Chen Nan juga berkata. Biksu Xuanzang menatap keduanya tanpa daya, dan akhirnya mundur diam-diam. Melihat mimpi indah, lapang dan melamun di udara, hati Chen Nan membengkak dengan emosi yang kompleks. Pada akhirnya, keduanya akhirnya berhadapan satu sama lain dengan pedang dan tentara. Mungkinkah dikatakan bahwa keduanya harus jatuh di bawah kaki satu sama lain? Ini sangat kejam. Melihat postur Mengker saat ini, dia tidak bisa tidak jatuh ke dalam ingatan keduanya ketika mereka menikah. Pada malam pernikahan, cahaya bulan lembut dan sinar bulan terang ditaburkan di hutan gunung. Ditaburkan di desa gunung kecil, di bawah kecemerlangan yang panjang, desa gunung kecil ditutupi dengan kerudung ringan. Mengkir mengenakan gaun pengantin, wajah tiada taraf tanpa menerapkan sedikit bubuk lemak, kecantikan alami, segar dan indah, pipi seperti mimpi, kecantikan tidak mungkin, bahkan jika malaikat datang ke dunia, tidak bisa bersaing dengan itu. Mata jernih dan cerah seperti air musim gugur, rok kasa putih salju, kulit seperti salju, dan rambut seperti tinta, saling memantulkan, menunjukkan debu, ketangkasan, kecemerlangan yang tak terbatas, dan keindahannya mencekik. Malam itu, bahkan jika bulan di langit kehilangan kejayaannya di bawah gaya Mengker yang tiada taranya. Malam itu adalah dunia dua orang yang didedikasikan untuk mereka. Itu adalah malam yang membingungkan. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu, bagaimana kabarmu? Suara Xiaolong menarik Chen Nan kembali ke dunia nyata. Xiaolong tidak menunjukkan ekspresi tidak puas di wajahnya karena insiden keracunan. Sebaliknya, dia menyapa. Wajah Mengkir sangat tenang, dan suaranya sangat menyenangkan dan lembut, berkata, sangat bagus. Chen Nan belum mengatakan apa-apa. Xiaolong berbaring di pundaknya dan berbisik kepadanya, apakah kamu benar-benar akan berjuang hidup atau mati? Tuhan berkata bahwa setelah seorang pria dan wanita menikah, akan ada kristalisasi cinta, kalau-kalau dia memiliki bagaimana dengan Xiao Chen Chen. Petik 2. Chen Nan hampir pingsan, benar-benar ingin mengetuk hal kecil ini dengan keras, pria kecil ini benar-benar akan menambah kekacauan, dalam pembicaraan semacam ini benar-benar. Ah, menikah. Kristal. Zijin Shenlong meratap dan berteriak, dunia ini gila. Lao Zizi akhirnya menebak sesuatu, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Chen Nan telah menghindari perjalanan ke barat, bahkan punya peluang luar biasa. Chen Nan benar-benar ingin mengalahkan kedua naga bersama-sama, dan sekarang naga bajingan mengulanginya di samping, yang setara dengan meletakkan bahan bakar di atas api.
Benar saja, wajah cantik Mengkeer berubah menjadi merah dalam sekejap, dan sepasang mata penuh aura, hampir terbakar pada saat ini. Ketenangan dan ketenangan di masa lalu tidak ada lagi. Gaun putih bersalju itu gemetar ringan. Dia gemetar dengan tubuhnya yang menyala-nyala, dan suara, nyanyian nyaring, terdengar seperti pedang panjang yang dipegang di tangannya. Mulut hati. Tentu saja, temperamen peri suci yang berdebu tidak ada di sana. Sepasang mata yang indah penuh dengan kesedihan. Orang suci yang berjalan keluar dari tanah suci Dantai tersentuh oleh penyakit jantung yang paling rahasia. Meletus, dan ladang itu sedingin musim dingin yang parah, dan badai akan meletus.